Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru hebat. Perkenalkan, saya Susilawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 163091 Kota Tebing Tinggi. Demonstrasi kontekstual modul 11, yaitu strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya tuangkan dalam bentuk komik. Latar belakang: peserta mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Saya memilih menuangkannya di dalam bentuk komik. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun kodrat anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Guru hebat, mari kita lihat komiknya. Suatu hari, Ibu Ana berbincang-bincang bersama Ibu Gloria di ruang kelas setelah selesai proses belajar mengajar. Selamat siang, Bu Gloria. Bagaimana proses belajar mengajar hari ini? Selamat siang juga Bu Ana. Pembelajaran hari ini sangat baik dan sangat menyenangkan. Saya kurang memuaskan, Bu. Sudah panjang lebar menerangkan pelajaran, anak-anak sepertinya banyak yang belum memahami. Akhir-akhir ini saya merenungi bagaimana kita bisa mengarahkan dan mendukung perkembangan setiap murid. Oh iya Bu, apakah Ibu sudah mencoba menerapkan prinsip-prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran? Oh iya Bu, bisa Ibu jelaskan, mungkin bisa menjadi solusi bagi saya? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan seharusnya menuntun dan berpihak kepada murid. Artinya, kita harus memahami kebutuhan, potensi, serta minat murid untuk dapat membimbing mereka dengan baik, serta menyesuaikannya dengan budaya kita. Pendidikan seharusnya tidak hanya dengan mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing siswa untuk berkembang menjadi pribadi yang berbudi pekerti dan berkarakter. Ki Hajar Dewantara sangat menekankan pentingnya pendidikan yang menghargai kodrat alam dan kodrat zaman, serta membimbing siswa melalui prinsip ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Benar sekali, Bu Gloria. Implementasi dari konsep tersebut sangat penting untuk siswa sekolah dasar, di mana kita sedang membentuk dasar-dasar kepribadian anak. Bagaimana menurut Ibu Gloria? Kita bisa menerapkannya secara konkret? Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan menjadi teladan bagi anak-anak, misalnya menunjukkan sikap saling menghormati, kerja keras, dan sikap kepedulian kepada sesama dalam interaksi sehari-hari. Selain itu, kita juga menggunakan metode pembelajaran yang memperhatikan keunikan setiap anak, memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar, dan memberikan dukungan serta dorongan agar mereka dapat mengembangkan potensi diri mereka dengan penuh percaya diri, dan tetap kita perkenalkan budaya dan kearifan lokal daerah kita. Benar sekali, Bu. Dengan memberikan perhatian sesuai kebutuhan kepada setiap anak, kita dapat membantu mereka mengenali dan menghargai bakat serta keunikan mereka masing-masing. Hal ini tentu sesuai dengan prinsip ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Dengan demikian, kita dapat membimbing mereka menuntun perkembangan yang optimal sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman si anak. Benar sekali Bu Ana. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak-anak, sehingga pendidikan yang kita berikan di sekolah dapat diperkuat dan dilanjutkan di rumah. Dengan kerjasama antara guru dan orang tua, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan holistik anak. Benar sekali, Bu Gloria. Kerjasama antara sekolah dan orang tua memang sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan yang kita berikan dapat memberikan dampak yang positif dalam pembentukan karakter anak. Lalu, menurut Bu Gloria, bagaimana cara kita untuk mengimplementasikannya di sekolah dasar?
Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, yaitu 1. Memberikan teladan yang baik. Guru dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anak dengan menunjukkan sikap-sikap positif seperti kejujuran, kerjasama, kesabaran, kepedulian, implementasi dalam pelajaran PKN. Melalui cerita, legenda, lagu, dan permainan tradisional, guru dapat mengilustrasikan nilai-nilai moral dan perilaku yang diinginkan pada pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, membangun semangat. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan mendorong anak-anak untuk mengeksplorasi, mencipta, dan belajar secara aktif kreatif dalam pelajaran SBDP. Religius menggunakan pujian, pengakuan, dan penghargaan positif untuk meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri anak-anak. Hal ini bisa diterapkan dalam mata pelajaran agama. Yang ketiga, memberikan bimbingan dan dukungan yang tepat. Guru dapat memberikan bimbingan sesuai kebutuhan anak, menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat masing-masing anak, membangun hubungan dengan akrab dan empatik kepada anak-anak untuk memastikan bahwa mereka merasa didukung dan dipahami. Keempat, menerapkan pembelajaran aktif dan bermain, mengintegrasikan pembelajaran dalam bentuk permainan, eksperimen, dan aktivitas kreatif yang sesuai dengan usia anak. Memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bereksplorasi, bertanya, dan berkolaborasi dalam pembelajaran. Yang kelima, memanfaatkan lingkungan sekitar untuk pembelajaran, misalnya mengunjungi museum, tempat bersejarah, perpustakaan umum, taman rekreasi, maupun kebun binatang. Mengajak anak-anak untuk mengamati, menggambarkan, dan berinteraksi dengan lingkungan secara langsung. Yang keenam, melibatkan orang tua sebagai mitra pembelajaran. Membuat saluran komunikasi yang terbuka antara guru dan orang tua untuk berbagi informasi tentang perkembangan anak dan mendiskusikan cara terbaik untuk mendukung pembelajaran di rumah. Mengundang orang tua untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran dan melibatkan mereka sebagai mitra pembelajaran. Wah, terima kasih Bu Gloria. Saya semakin termotivasi untuk mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam praktik pembelajaran saya. Tapi Bu, pasti ada tantangannya ke depan dan bagaimana solusinya? Iya Bu, benar. Tantangan bisa seperti 1. Di sekolah dasar mungkin memiliki keterbatasan sumber daya, termasuk alat peraga, buku-buku yang mendukung, dan media pembelajaran. Yang kedua, mungkin ada ketidakpahaman guru-guru terhadap prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, tidak semua orang tua dapat berperan dalam mendidik anak-anak mereka di rumah. Nah, solusinya seperti 1. Memanfaatkan kreativitas dalam merancang aktivitas pembelajaran yang melibatkan sumber daya yang tersedia, seperti menggunakan bahan-bahan alami atau daur ulang sampah untuk kegiatan seni dan keterampilan. Yang kedua, melakukan pelatihan dan workshop rutin untuk guru-guru, membahas prinsip-prinsip ini secara mendalam dan memberikan contoh konkret tentang bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, melakukan pertemuan rutin dengan orang tua untuk membahas perkembangan anak dan menjadikan mereka sebagai mitra pembelajar. Terima kasih atas diskusi yang menginspirasi ini Ibu Gloria. Mari kita berkomitmen dan bersemangat untuk menjadi guru yang menginspirasi dan mendukung pertumbuhan anak sesuai kodratnya, serta tidak lupa mengaitkannya dengan kearifan lokal dan budaya kita. Semangat! Demikian cerita komik demonstrasi kontekstual pada modul 11 yang saya buat. Terima kasih, salam bahagia guru hebat.